Belanda juga berpikir, kalau mau melakukan restrukturisasi terhadap tanah Batak, Belanda tidak punya dana. Belanda nggak punya dana sama sekali, jadi bagaimana ini caranya? Begitu. Jadi artinya saya tidak menyalahkan Belanda bahwa Belanda penjajah kejam, tidak. Belanda juga memikirkan bagaimana mengembalikan wilayah yang sudah hancur ini. Penduduknya hampir habis, tinggal tersisa 200.000. Ini harus diperbaiki. Minimal masyarakat ini harus dibangun. Tapi ketika terjadi era liberalisasi dan kapitalisme. Oke, kita stop dulu. Kita stop Pak. dulu yang Belanda. Nanti kita masuk, karena kita masih fokus ke yang tadi ya, korban-korban tadi. Ini ada, nanti kita lanjutkan lagi Pak Bang Raja Uti, nanti kita masuk ke sana lagi. Karena tadi yang pokoknya tadi intinya Perang Padri ini pernah disanggah sama Profesor Buya Hamka ya. Namun apapun sanggahan itu, ada suatu fakta yang diakui atau tidak diakui itu sudah pernah terjadi ekspansi Islam oleh orang-orang oleh para Padri ini kepada rakyat Batak dan terjadi korban yang sedemikian besar. Tadi 600.000 berarti kurang lebihnya. Ya. Nah, sebentar, ini ada, ini Ibu Lisoy ini, Ibu Lisoy, silakan di-unmute nih, silakan. Bang Raja Uti jangan di-mute dulu ya, biar Anda. Siap, Pak, siap, saya siap. Oke. Siap. Shalom. Shalom. Shalom, Ibu. Haleluya. Ini dia. Sebenarnya sih saya udah terwakili tadi, curahan hati saya itu udah terwakili oleh Ito yang tadi, Ito saya yang baik. Raja Uti. Raja Uti. Ya, ya. Nabinya Batak, Raja Uti. Horas. Ya, cuman mungkin ada beberapa yang ingin saya tambahkan, Pak Paul. Ya. Padri sebenarnya menjalankan politik divide et impera juga sama orang Batak. Menyerang orang Batak dengan orang Batak sendiri. Gitu ya. Jadi Tuan Kurau ini yang dimanfaatkan untuk menyerang tanah Batak. Nah, Tuan Kurau ini sebenarnya udah dididik, didoktrin dan dididik secara militer. Dan kan diberangkatkan ke ini ya. Kalau sejarahnya dia diberangkatkan ke Mekah ya, Mekah Syria untuk ikut perang ya itu ya. Betul, ikut perang militer ya, pendidikan militer Turki. Jadi memang selalu ada kaitan dengan Turki jadinya. Ya, sekembalinya kan tahun 1815 ya, tahun 1815 setahun kemudian dia melakukan penyerangan ke tanah Batak. Berarti 1816. Nah, keberhasilan pertama kali pasukan Padri itu kan di Muara Sipongi. Saya tahu ini tempat ini, banyak teman saya dari sana. Nah, ini Muara Sipongi itu, di Muara Sipongi itu semua penduduknya habis, Pak. Dipenggal kepala semua, habis. Nggak ada yang tersisa. Habis semua, sebagai disengaja untuk menebarkan teror bahwa jangan macam-macam gitu ya, nah, seperti itu. Untuk menyebarkan teror bahwa mereka punya kekuatan gitu. Jadi di situ habis semua di Muara Sipongi. Nah, ini betul tadi kata Ito saya bahwa Perang Padri ini sudah cerita turun-temurun di kita keluarga Batak ya, dari nenek moyang kita, cucu sampai sekarang itu masih sangat membekas. Masih sangat membekas. Jadi kalau ini dikatakan dari melihat korbannya, kalau ini dikatakan genosida ya genosida, memang itu faktanya. Makanya dari kemarin saya katakan ini genosida sebenarnya. Nah, ini kebiadaban, saya pinjam kata-kata Pak Paul jadinya ya. Iya memang biadab dong namanya, kalau 600.000 korbannya tahun 1803, 600.000 mah itu genosida, itu biadab. Ya betul, biadab terhadap tanah Batak ya. Kan ada Tuan Kulelo sebenarnya tadi belum disebutkan sama itu yang tadi, bahwa Tuan Kulelo ini juga sebenarnya yang menyerang kerajaan Pagaruyung kan Tuan Kulelo ya, toh ya. Tuan Kulelo. Ya. Jadi Tuan Kulelo itu sebenarnya bernama Idris Nasution.
Iya, dari tidak bergelar Tuan Mandailing kan. Kulelo. Jadi Betul, yang menghancurkan kerajaan Pagaruyung itu adalah Tuan Kulelo sebenarnya, dimanfaatkan Iya. oleh Bonjol. Iya, tapi Tuan Kulelo kan mati jadinya dibunuh sama itu ya, istri yang diperbudak seks. Oh Iya. iya, Halimah Rangkuti. Iya. Sama Ya Halimah betul, Rangkuti. itu Jadi Tuan matinya Kulelo karena itu dibunuh sama suaminya Halimah Rangkuti dan Tuan Jatenggar dan teman-teman. Betul, betul. Ketika terjadi Itu. perang antara Padri yang Minang dengan Padri yang Mandailing. Ya, itu Tuan Kulelo ini juga sadis gitu loh, sadis juga gitu yang kita kenal, yang kita tahu ya dalam sejarah. Nah, ini proses pembantaian orang-orang Batak ini sebenarnya membuat traumatik yang amat sangat ini ya buat kita nenek moyang kita sampai sekarang juga itu memberikan kesan yang amat sakit gitu ya, kenangan yang amat sakit. Nah, dan itu traumatik itu sebenarnya kebawa. Halo? Ya. Halo? Jelas Bu, Jelas itu. terus, lanjut. Oh, jelas ya. Oh ya. Kebawa sebenarnya sampai ke ini atau ya ke penginjilan ini ya, kedatangan penginjil dari yang orang Amerika itu. Nah, tahun 1834 betul itu, tapi itu nanti bagian berikut saya akan ceritakan. Tapi tadi kan stop dulu kata Pak Paul. Nanti sebentar lagi. Saya tambahkan dikit ya. 1834 datang kan penginjil yang dari Munson ya, Munson Liman. Ini Munson saya dan ingat Leman. betul tuh. Ya Leman ya, itu Pak Paul saking traumatiknya orang Batak itu nggak diterima loh. Traumatik orang Batak dengan perang Padri, orang Batak berpikir ini orang pasukan Padri juga gitu pikirannya. Jadi traumatiknya itu sangat geram, akhirnya itu mati dibunuh loh. Dibunuh bukan hanya dibunuh tapi dimakan sama orang Batak. Itu dimakan, dua-duanya itu dimakan, makanya nggak ada kuburannya Pak. Saking kenangan traumatik akan perang Padri gitu loh. Nih, itu dibunuhnya tahun 1834. Jadi sebenarnya dari 1820 kan itu sakit kolera ya yang ini ya, pandemi kolera yang wabah kolera. Jadi itulah sebenarnya yang menghentikan perang itu. Kalau tadinya itu nggak ada wabah, mungkin masih berlanjut gitu ya, habis sudah orang-orang Batak. Nah, kolera inilah yang menghentikan peperangan itu gitu. Nah, memang betul ini sejarah ini kan harus kita tahu ya, terutama putra-putri Batak, saya pikir kita harus tahu. Ya, dan seperti yang kata Pak Paul, rekonsiliasi akan ini kan nggak ada ya, saya nggak tahu lah, mungkin ada toh, ada ya, ada nggak? Belum ada toh? Belum ada. Belum ada ya? Ya, belum ada. Padahal ada ide mengatakan bahwa perang Padri sudah tidak perlu diingat lagi, kita kan sudah merdeka, kan begitu toh. Betul. Tapi intinya gini loh toh, maksudnya mestinya ada dari paling nggak dari masalahnya ini kan Imam Bonjol dijadikan sebagai pahlawan. Bayangkan anak-anak kita menyebut dia sebagai pahlawan padahal yang pernah menggenosida masyarakat Batak, ya kan? Mana penerimaan kita gitu. Ya, itu. Menyakitkan sekali loh, menyakitkan sekali gitu. Nah, ini kan seperti kata Pak Paul tadi, sejarah itu ya bukan harus dilupakan begitu aja gitu ya, tapi kita belajar dari situ, tapi tetap harus ada rekonsiliasi gitu loh. Ya Pak ya. Kalau menurut saya sih begitu ya. Jadi perang Padri ini sangat membekas di tanah Batak, ini adalah genosida, betul-betul genosida. Dan seperti yang tadi ya kali itu kan dibunuhin, kemudian ininya wanita diperkosain, ya itu luar biasa saya pikir, seperti mengulang dan mencontoh apa yang terjadi di Jazirah sana, ya kan ya? Iya, gitu loh. Itu yang terjadi ketika Muhammad menyerang ke Yaman, menyerang ke Syria, menyerang ke Yerusalem, menyerang, dan para sahabatnya itu menyerang sampai ke Afrika Utara dan sampai ke Andalusia. Itu yang terjadi. Tetapi tidak ada satupun permintaan maaf, walaupun itu berupa sejarah. Dan kenyataannya Islam kalah. Maaf ya, Pak. Ya kan? Iya. Kenapa tidak meminta maaf? Bahwa memang terjadi karena kalau kita mau membangun peradaban yang benar,
maka rekonsiliasi itu harus dilakukan. Tanpa rekonsiliasi, kita jangan cerita dunia deh lah. Kita mau emang Indonesia siapa mau ngatur-ngatur Islam di dunia, ngatur teroris di negaranya sendiri aja nggak berhasil. Ngatur Indonesia saja deh. Kalau terjadi rekonsiliasi orang Islam, contohnya perang Padri ini, termasuk yang korban 3 juta orang yang dituduh PKI ya, yang belum tentu tertuduh loh. Banyak teman-teman saya itu ayahnya itu cuma bikinin bendera buat PKI, bukan bendera apa, genderang ya, waktu itu kan dia tukang bikin genderang untuk kelenteng. Nah, kemudian orang PKI datang minta dibikin genderang buat PKI, dia cuma bikinin doang, dibuang ke Pulau Buru 25 tahun, anaknya masih bayi. Jadi anaknya nggak pernah ketemu. Begitu pulang, cuma 5 tahun di rumah, karena udah sakit-sakitan, mati. Kasihan amat ya, anaknya sudah udah dewasa waktu itu ya, udah dewasa, tahu ayahnya datang, nangis, mati 5 tahun udah. Ada banyak, itu kan masa lalu, kita harus kubur mata. Oh salah, masa lalu itu bukan dikubur, masa lalu itu untuk direkonsiliasi dan Ya, diterima, kita berdamai